Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Newen Angel Apriani dan teman kelompok saya Dinda Ariesta Johari. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul aspek keperlakuan pada pelaporan dan evaluasi serta contoh riset akuntansi keperlakuan pada pelaporan evaluasi. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kami akan masuk ke materinya. Untuk materi yang pertama itu bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Pertama, itu ada antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Kemudian yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain seseorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Kemudian yang ketiga, insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Kemudian yang keempat, penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Kemudian yang kelima, strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menanggung respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Kemudian yang terakhir itu pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Kemudian materi selanjutnya itu B, definisi, tujuan, dan kegunaan evaluasi kinerja. Yang pertama, definisi evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Kemudian yang kedua, tujuan dari evaluasi kinerja. Pada umumnya, evaluasi kinerja menjadi ajang penilaian manajer untuk mengukur kinerja individu karyawan atau di dalam tim selama jangka waktu tertentu. Nantinya hasil penilaian akan menunjukkan apakah karyawan tersebut pantas untuk diberikan apresiasi ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, ada manfaat evaluasi kinerja. Beberapa manfaat evaluasi kinerja yang terlihat signifikan, antara lain yang pertama, dapat meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kinerja karyawan dan profitabilitasnya. Kemudian yang keempat, dapat mengidentifikasi kandidat karyawan yang akan dipromosikan. Kemudian yang kelima, dapat menjadwalkan pelatihan kerja bagi karyawan yang membutuhkan. Kemudian terakhir, dapat meningkatkan budaya dan etos kerja perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan di bagian C, aspek keperilakuan dan langkah evaluasi kinerja. Berikut adalah 6 tahapan dalam penilaian kinerja. Yang pertama adalah penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja dimulai dari penetapan standar kinerja. Manajer harus menentukan prestasi, keterampilan, ataupun output apa yang akan dievaluasi. Standar-standar kinerja ini harus dimasukkan dalam analisis jabatan atau job analysis dan deskripsi jabatan atau job description. Bagian kedua, mengkomunikasikan standar kinerja yang diharapkan ke karyawan.
Setelah standar kinerja ditetapkan, perlu dikomunikasikan kepada masing-masing karyawan sehingga karyawan-karyawan tersebut mengetahui apa yang perusahaan harapkan dari mereka. Tidak adanya komunikasi akan mempersulit penilaian kinerja. Yang ketiga, mengukur kinerja yang nyata. Tahap penilaian kinerja yang ketiga adalah mengukur kinerja nyata atau aktual kinerja berdasarkan informasi-informasi yang tersedia dari berbagai sumber seperti pengamatan, laporan statistik, laporan lisan maupun laporan tertulis. Yang keempat, bandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan. Pada tahapan ini, kinerja nyata atau kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Perbandingan ini akan mengungkapkan penyimpangan antara kinerja aktual dengan standar kinerja. Yang kelima, diskusikan hasil penilaian dengan karyawan. Langkah kelima adalah mengkomunikasikan dan mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan yang bersangkutan. Langkah ini merupakan salah satu tugas yang paling menantang yang harus dihadapi oleh manajer karena harus menyajikan penilaian yang akurat sehingga karyawan yang bersangkutan menerima hasil penilaian tersebut. Yang keenam, mengambil tindakan korektif atau tindakan perbaikan. Langkah terakhir pada proses penilaian adalah mengambil tindakan korektif atau perbaikan apabila diperlukan. Jika terjadi penyimpangan antar standar kinerja dengan kinerja aktual karyawan dan telah dikomunikasikan dengan baik antara kedua pihak, maka pihak perusahaan maupun karyawan harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerjanya. D. Contoh riset akuntansi keberlakuan pada pelaporan dan evaluasi kinerja. Perilaku dan kinerja manajer telah mengundang serangkaian perdebatan yang mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Penilaian ini ditunjukkan untuk mengetahui persepsi dan perilaku manajer bawahan supervisor senior yang muncul ketika kinerjanya dievaluasi dengan menggunakan informasi akuntansi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran lebih jelas dalam analisis terhadap perilaku khususnya bagi manajemen perusahaan maupun bagi studi akuntansi keperlakuan pada umumnya. Penilaian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengamatan langsung atau observasi dilakukan di Departemen Operasi dan Niaga Pakta, PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Merica. Dokumen yang diperlukan berupa dokumen untuk mengenai perusahaan, dokumen khusus yang terkait dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan kepada supervisor senior SPS pengendali niaga manajer, operasi dan niaga, serta manajer sistem dan SDM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan informasi akuntansi secara fleksibel dalam sistem penilaian kinerja tidak menimbulkan persepsi yang buruk dalam diri SPS dan tidak menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku fakta SPS. Hal ini tercermin pada cara SPS yang menyikapi adanya rencana kinerja dan anggaran atau RKA serta target kinerja secara positif. Hubungan yang harmonis antara SPS dengan atasannya maupun dengan rekan kinerjanya, serta tidak ditemukannya indikasi kecenderungan SPS untuk memanipulasi data akuntansi. Kemudian di akhir presentasi, sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Di mana kesimpulannya yaitu evaluasi kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu perusahaan, bagian perusahaan, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana bertujuan untuk memotivasi pegawai dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan tindakan yang diinginkan. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.